warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa supaya Bapak absen dulu ya, yang hadir dan tidak hadir ya. Setelah absen, di sini Bapak ada sedikit motivasi nih. Sebelumnya anak-anak tahu kan di sini siapa semuanya? Ya jawab tentu, ini pemain bola terbaik di dunia yaitu Cristiano Ronaldo. Mengapa Bapak menampilkan gambar tersebut? Karena Ronaldo ini merupakan suatu orang yang sering bekerja keras dan memiliki tekad yang sangat tinggi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semakin kita bekerja keras, mempunyai tekad yang tinggi, maka semua yang akan kita inginkan akan tercapai. Untuk selanjutnya, karena di sini tidak ada konsep sebelumnya, maka Bapak akan langsung memasuki materi baru, yaitu tentang hukum Archimedes dan penerapannya. Di sini Bapak ada gambar karena apa yang terjadi pada kapal sebesar ini yang tidak mengalami tenggelam gitu kan, yang kita tahu bahwa kapal tersebut memiliki berat yang sangat besar kan? Kenapa kapal tidak menurut anak-anak nih, kenapa kapal tidak mengalami tenggelam saat berlayar di lautan? Karena tentu pakai mangkok. Iya. Berarti selain ini jawabannya? Karena ada ruangan di bawah kapal itu. Oke. Apa dulu kira-kira? Karena lebar. Karena apa? Lebar. Jadi menjawab lagi, mungkin kita Bapak langsung akan membahas ya. Untuk memasuki pembahasan selanjutnya, di sini ada tujuan pembelajarannya yang dimana siswa dapat menjelaskan konsep hukum Archimedes dan siswa juga dapat menganalisis fenomena melayang, mengapung dan tenggelam, dan dapat menyebutkan contoh penerapan pada hukum Archimedes. Di sini ada bunyi hukum Archimedes yang dimana suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berdasarkan hukum yang di atas, tercipta juga hukum turunan dari hukum Archimedes yang berbunyi yang pertama itu benda terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cairnya. Yang kedua, benda melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cairnya. Dan yang ketiga, benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenisnya, bukan massa jenis zat cair. Jadi benda terapung jika massa jenis benda lebih cair. Berarti yang pertama itu rho bendanya lebih kecil dari rho air, jenis air. Yang kedua, rho bendanya sama dengan
air. Yang ketiga, masa jenis bendanya lebih besar daripada air. Nah, itu dari berdasarkan hukum yang ketiga, hukum turunan Archimedes ya, berdasarkan dari bunyi tersebut. Selanjutnya, ini ada rumus hukum Archimedes, yaitu F sama dengan Rho kali V kali G. Nah, yang dimana F-nya ini merupakan gaya ke atas yang dialami oleh benda. Gaya atas, angkatlah istilahnya. Untuk Rho-nya ini merupakan massa jenisnya cair, massa jenis cair, dan V-nya ini merupakan volume air, dan G-nya itu percepatan gravitasi. Selanjutnya, pada hukum Archimedes benda tenggelam, di mana pada gambar tersebut ada gelas yang berisi air dan batu, dan di mana pada gambar tersebut batu mengalami tenggelam karena tadi sesuai hukum yang tiga ini, berarti dia mengalami massa jenis batu lebih besar dari air. Ini yang sesuai dengan yang ada nomor 3 ini, yang dimana pada benda tenggelam terdapat 3 gaya, yaitu W, F, dan M. Yang dimana W itu gaya berat benda, F-nya itu gaya Archimedes, M-nya gaya normal pada bidang. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan M plus FA. Yang dimana ya sehingga W-nya lebih besar dari FA, berarti W kan rumusnya M kali G. W sama dengan MG. Dan sedangkan F-nya tadi Rho V, berarti bisa W sama dengan FA, itu lebih besar dari FA, maka tinggal turunin aja rumusnya. W-nya tadi FG lebih besar Rho VG, seperti itu. Selanjutnya hukum Archimedes benda terapung, yang dimana pada gelas yang berisi air tersebut dan batu ini mengalami mengapung gitu. Mengapa demikian? Karena massa jenis massa jenis batunya itu lebih kecil dari massa jenis air, yang mengakibatkan bahwa terjadinya keadaan mengapung pada batu tersebut. Dan pada benda terapung terdapat 2 gaya, yaitu FA dan W. Dalam keadaan seimbang maka W sama dengan FA. W sama dengan F, berarti W-nya tinggal dimasukin seperti tadi. Yang pertama W-nya MG sama dengan Rho V. Selanjutnya hukum Archimedes yang melayang, yang dimana pada gambar tersebut batu berada di tengah-tengah dari zat cair. Berarti yang tadi itu ya sesuai kita masukin W sama dengan F dan W-nya FG sama dengan Rho VG. Jadi benda dapat dikatakan melayang karena massa jenis bendanya sama dengan massa jenis air. Untuk yang benda terapung, dimana W ini W sama dengan W
W lebih besar, W lebih kecil dari F. Mengaku itu provinsi. Dari rumus ini dapat dikatakan bahwa batu yang ada pada gambar tersebut mengalami ngapung karena hasil jenis bendanya lebih kecil dari hasil jenis air. Nah, di sini ada penerapan hukum Archimedes yang dimana pada kapal selam terjadinya kapal selam terjadinya hukum Archimedes karena prinsip yang dipakai kapal selam ini seperti pada kapal pada umumnya, akan tetapi dia bisa ketiga-tiganya seperti melayang, mengapung, melayang dan tenggelam. Dan pada kapal Persia itu hanya mengapung saja karena massa jenis dari kapal tersebut lebih kecil daripada massa jenis air, dan pada air tersebut terdapat daya angkat yang mengakibatkan kapal tersebut tidak tenggelam. Untuk materi yang ingin disampaikan selanjutnya di sini Bapak ingin mengasih sebuah tugas ya. Nanti anak-anak dibagi kelompoknya. Nanti setelah dibagi kelompok langsung istilahnya apa ya? Langsung mengerjakan praktek sesuai dengan lembaga kerja peserta didik. Karena di sini juga sudah dikasih tahu bagaimana tujuan pembelajarannya untuk mengetahui peristiwa tenggelam, melayang dan mengapungnya suatu benda dan apa pengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan benda tersebut. Di sini juga ada alat dan bahan, yaitu alat dan bahannya itu gelas 3 buah, garam dapur, sendok, air, dan telur 3 buah. Mengapa pakai telur? Karena di sini telur bisa menerapkan hukum Archimedes. Di sini ada landasan teorinya. Nah, untuk selanjutnya untuk langkah kerjanya, yang pertama anak-anak tuangkan air ke dalam gelas dengan ukuran yang sama. Habis itu tambahkan 3 sendok garam ke botol nomor 3 dan aduk hingga merata, dan tambahkan 2 sendok garam ke botol nomor 2 dan aduk hingga merata. Dan yang satu lagi tidak usah dikasih garam. Untuk selanjutnya masukkan masing-masing satu telur ke dalam setiap gelas, dan nanti anak-anak mengamati apa yang terjadi pada proses tersebut. Nah, di sini ada hasil percobaannya. Nanti anak-anak tulis tinggal bagaimana kondisi telur di masing-masing gelas. Jelaskan mengapa itu semua bisa terjadi. Terus itu anak-anak tinggal dikasih kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa dalam percobaan tersebut tinggal dituliskan saja. Ini Bapak mengasih kalian untuk bertugas ya. Anak-anak di sini udah pada selesai, mungkin kelompok mana nih yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Kelompok 1 silakan maju. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Tentang karena di sini sudah tidak ada yang mau mempresentasikan hasil kerjanya lagi. Untuk selanjutnya kita akan membuktikannya atau sesuai dengan pertanyaan pertama tadi, ya kayak kenapa kapal tidak mengalami tenggelam di saat berlayar atau di berlayar di lautan, sesuai dengan materi yang sudah dibahas tadi dan berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan. Mengapa kapal tidak mengalami tenggelam pada saat berlayar? Karena kapal ini memiliki massa jenis kapal tersebut itu lebih kecil dari massa jenis air, karena kapal itu memang dibuat seperti itu supaya tidak bisa tenggelam, kecuali
pada kapal selam, karena pada kapal selam itu menerapkan prinsip 3 hukum ini untuk nelayan. Karena itu sudah ketentuan dari apa yang sudah dibuat, dan berdasarkan hasil percobaan tadi itu berarti termasuk pada masa jenis rendah, lebih kecil dari masa jenis air. Berdasarkan hasil hipotesis yang disampaikan pada anak-anak masih belum tepat ya, karena sesuai materi tadi, di mana kapal ini memiliki masa jenis pastinya. Nah, masa jenis kapal ini dibuat untuk lebih kecil dari masa jenis air laut, sehingga di saat berlayar kapal tidak mengalami tenggelam, kecuali pada kapal selam dia menerapkan hukum 3 itu, karena yang itu sudah sesuai ketentuan dan penggunaan dari kapal selam tersebut. Begitu anak-anak. Mungkin pada materi hari ini cukup segitu saja. Jika anak-anak masih belum paham, bisa menghubungi Bapak di ruang guru atau di ruang kepala sekolah karena Bapak ada di situ. Terima kasih untuk pembelajaran ini. Mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.